Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi ke pembahasan soal ujian nasional matematika kelas 3 SMP part 3. Yuk, langsung saja kita bahas. Oke, soal pertama. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena sesuatu hal pekerjaan itu harus diselesaikan dalam waktu 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambah. Oke, itu penyelesaiannya. Yang pertama diketahui dulu deh. Yang diketahui di sini ada 49 hari dan juga membutuhkan 64 pekerja. Apabila kita dalam waktu 28 hari, berapakah yang harus kita tambahkan dalam pekerjanya? Nah, rumus yang kita sering gunakan itu pakai yang gini aja ya, rumus yang sering kita gunakan. X sama dengan 49 hari dengan per 28 hari dikalikan dengan 64 pekerja. Ingat ya teman-teman, hari dengan hari, pekerja dengan pekerja. Jangan salah, 49 hari dengan 64 pekerja, gitu ya. Nah, kemudian kita langsung saja. Nah, kita bagi yang mudah dibagi. Ya. Kita bagi 64 ini kita bagi dengan sama-sama kita bagi dengan 4. Nah, kita sama-sama bagi dengan 4 itu hasilnya itu adalah 16/7 hari. Kita coret karena kita hanya cuma satuannya pekerjaan yang kita butuhkan, maka harinya kita coret. Kemudian dapatlah 7/16 ya guys. Dapat dari mana? 7/16. Ini 49 kita bagi dengan 7, dapatnya 7. Maka 7 ini kita kalikan dengan 16. Maka 7 kali 6, 7 kali 16 itu adalah 12 pekerja. Apakah sudah selesai? Belum. Karena di sini ada 64 pekerja, maka kita kurangkan pekerja akhir dikurangkan dengan pekerja awal. Nah, jadi pekerjaan akhir kita itu ada 12 yang tadi, kemudian yang pekerjaan awal kita kurangkan dengan 64. Maka hasilnya itu adalah 48 pekerja. Maka jawabannya yang mana? Poinnya adalah ingat ya, hari dengan hari, pekerja dengan pekerja. Oke, lanjut. Nah, soal yang seperti ini juga sering muncul ya. Diingat kembali dan diketahui A itu sama dengan 2/3I. Ini I. Dan I sama dengan 2/5R. Perbandingan dari A banding I banding R adalah. Oke, sini penyelesaian. Penyelesaian diketahui ada A itu 2/3I. Nah, kalau kalian tahu dasarnya ya. Ini kita taruh di bawah, guys. Taruh di bawah itu sama saja dengan seperti ini. Nah, A per I sama dengan 2/3. Ini sama aja seperti A nih. Kita banding dengan I. Jadi sama aja seperti ini, guys. Nah, 2/3. Ya. Kemudian selanjutnya, diketahui I itu 2/5R ya. Jadi sama seperti ini tadi. Ya, sama seperti ini tadi kita taruh bawah. R-nya kita taruh di sini, taruh di bawah sebagai penyebut. Jadi saat I per R sama dengan 2/5. Maka A per I ini kan sama-sama kita bagikan dengan 2. Kalau bagi dengan 3 boleh nggak? Boleh. Nanti hasilnya sama saja, guys. Jadi kita bagikan dengan 2. 2 kali 2 bagi 2. Ini kali ya, maaf. Ini bukan ini. Kita kalikan dengan ini. 2 kali 2 4 dan 3 kali 2 itu ada 6. Jadi perbandingan A dengan 6, A dengan itu adalah 4/6. Yang kedua, kita kalikan dengan angka, sama-sama kita kalikan dengan angka 3. Namanya perbandingan, berarti dia memiliki nilai yang senilai ya. Ini dikali 2 kali 3 6 dan 5 kali 3 itu ada 15. Oke, langsung saja. Nah, ini ya. Karena ini A-nya 4 dan I-nya itu 6 ya. A-nya 4, ini I-nya 6, kebetulan ini juga ada 6 sama R-nya ada 15. Maka kita buat saja seperti ini. Nah, A I R. Jadi perbandingan itu adalah 4 banding 6 banding 15. Maka jawabannya adalah mana yang poinnya pas? Adalah yang C. Lanjut, nah nih, seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 25 meter dikali 10 meter. Dena, kantor pada gambar kertas berukuran 10 cm dikali dengan 8 cm. Skala yang digunakan pada Dena di kantor adalah, ingat ya teman-teman, kalau dia menanyakan tentang skala, berarti dia itu satuannya itu cm, guys. Sentimeternya berapa gitu. Sedangkan di sini dia pakai kita ganti ya M-nya ya. Oke, diketahui. Nah, diketahui ukuran kantor sebenarnya itu ada 25 meter dikali 10 meter. Jadi panjangnya itu kita ganti dengan sentimeter. 25 dikali 100 jadinya 2500, kemudian lebar 10 dikali 100 sama dengan 1000 cm. Kok ada lebar, ada panjang seperti itu ya. Ini panjang dan ini adalah lebar. Ini juga sama nih. Ini panjang, ini juga lebar, guys. Oke, langsung saja diketahui ukuran kantor pada gambar itu ada 10 cm dan 8 cm. Tidak perlu diubah ya, karena sudah satuannya itu sudah cm. Karena ditanya skala nih. Rumus skala harus perlu diingat ya. Rumus skala itu adalah jarak pada gambar dibagi jarak pada sebenarnya. Langsung saja. Oke, untuk skala. Ini kita periksa satu persatu ya, apakah benar gitu ya. Ini kita cari yang panjangnya dulu nih. Panjangnya tadi itu ada 10. Maaf. Ada 10 ini.
10 ini ya. Kemudian kita bagi dengan 2500. Ini khusus yang panjang ya. Ini panjang. Nah, khusus yang panjang. Kita coret nolnya. Nah, maka menjadi 1/250. Ini per skalanya. Kemudian untuk yang lebarnya. Nah, kita satu persatu ya, apabila sama berarti betul. Ini yang khusus lebar ya. 8 lebar ini yang jarak pada gambar, kemudian kita bagi dengan jarak pada sebenarnya. Ini 1000 pakai 1000 ini. 1000. Nah, ini kita sama-sama kita bagi dengan 8. Sama-sama kita bagi dengan 8. Maka hasilnya 1/250 sama. Maka jawabannya itu adalah 1/250. D ya poinnya. Oke, langsung saja. Nah, ini sering banget keluar nih guys. Sering banget keluar, jangan sampai tidak tahu ya. Diketahui rumus ke n suatu barisan adalah UN sama dengan 10n ditambah 3. Hasil penjumlahan suku ke-22 dan suku ke-24 adalah, maka yang kita tahu ini ada. Yang pertama ada UN, ada rumusnya. Di sini sudah diberikan rumus ya. Kalau sudah diberikan rumus itu gampang, tinggal masuk saja nilai-nilai yang ada. Yang ditanya itu adalah suku ke-22 dan suku ke-24. Maka nih kita masukkan rumusnya. Pakai rumus dulu, kemudian kita lanjut ke ini. Yang pertama ada suku ke-22. Nah, jadi 10. Nah, N ini kita ganti dengan sukunya, suku ke-22 yang ditanya itu ya. Oke, ini kan sukunya ke 22, kita ganti dengan 22. Jadi 10 dikali 22 itu adalah 220, kita tambahkan dengan 3. Jadi hasilnya itu adalah 223. Lanjut, di sini juga ada sama suku ke-24 kita kalikan dengan 24. 10 kali 24 itu adalah 224 ditambah dengan 3 sama dengan 243. Nah, kita jumlahkan, itu hasilnya itu adalah 466 karena dia minta hasil penjumlahan, maka hasilnya itu adalah poin yang kita lihat adalah B. Ini saja bentuk sederhana dari 4x ditambah 12y dikurang 10z dikurang 8x ditambah 5y dan dikurang 7z. Perlu kita ketahui jika ada soal seperti ini ya, kita buat dulu diketahui, kemudian kita bikin yang sejenis itu kita gabungkan. Ini kayak seperti ada 4x dengan e gitu ya, y dengan y seperti itu. Kemudian z dengan z. Jadi kan ini ada 4x dikurang 8e kemudian 12y ditambah 5y dikurang 10. Oke, untuk soal selanjutnya itu ada bentuk sederhana dari 4x ditambah 12y, kemudian dikurangi 10z, dikurangi 8x, ditambah 5y, kemudian dikurangi dengan 7z adalah. Nah, kalau yang seperti ini tidak terlalu susah ya, hanya saja kita akan menggabungkan mana yang sejenis ya. Maksud dari mana sejenis itu adalah x dengan x gitu ya, y dengan y, kemudian z dengan z. Itu digabungin guys, tapi yang sama kemudiannya. Kemudian kita jumlahkan 4 dikurang 8 berapa, 12 ditambah 5 berapa, dan 10z ditambah dikurang 7 itu berapa. Maka hasilnya itu adalah 4 dikurang 8 sama dengan min 4e, kemudian 12y ditambah 5y itu adalah 17y, kemudian min 10 dikurangi 7 itu adalah min 17. Kenapa seperti itu? Ingat ya, di sini kan ada tandanya, itu tandanya kurang. Kalau tanda kurang min ya, ketemu min itu hasilnya kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan. Misalnya min 1 dikurang 1, karena tandanya sama, maka kita jumlahkan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jangan lupa minusnya. Nah, gitu. Seandainya min 3 seperti itu ya, dikurangi min dikurang 4 sama dengan, karena tandanya sama, maka kita jumlahkan. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jangan lupa minusnya di ini. Seperti itu ya. Jadi, manakah poin yang sama dengan yang ini adalah yang B.